Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai ada Saweria dari Hongmeng Supreme Junior. Semangat Min, udah lama nggak 30 menit. Oke Mimin, tambahin ya, tambahin durasi dikit aja teman-teman. Mungkin ya di 25 menitan. Oke, langsung saja ke videonya. Sebelum itu, semoga Bang Hongmeng Supreme Junior makin sehat selalu, lancar rezekinya ya, amin. Titik cahaya melintas melalui aliran turbulen dari ruang gelap gulita dengan kecepatan tinggi. Dan saat terbang menuju Tanjun, itu juga terus bertambah besar. Setelah beberapa saat, sebuah batu apung putih berbentuk kerucut setinggi 1000 kaki digantung di atas kepala Tanjun. Di batu apung putih, balok berwarna-warni meluap dan kemudian sebuah suara tua datang dari batu apung. Pria kecil, dewa ini adalah batu penerima dari penjara pemurnian abadi. Selamat, kamu telah menyentuh penghalang ranah dewa manusia. Naiklah. Batu dewa ini akan membawamu ke penjara pemurnian abadi. Tanjun mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih senior." Tanjun melayang ke udara dan terbang di atas batu dewa. Batu dewa membawa Tanjun dan meluncur melalui aliran turbulen ruang gelap dengan kecepatan tinggi. Pria kecil, dengan kecepatanku, kita akan tiba di penjara pemurnian abadi dengan cepat. Junior mengerti. Tanjun menjawab dan bertanya, "Senior, dalam 100 tahun terakhir, apakah ada makhluk abadi yang pergi ke penjara pemurnian abadi?" Batu dewa berkata, "Tidak ada yang naik dari alam abadi Siyuan. Namun, ada 5 orang dari alam abadi Xingtian yang naik 60 tahun yang lalu." Tanjun tampak sedikit bersemangat. "Senior, apakah kelima orang itu adalah 2 gadis, seorang laki tua dan 2 orang muda?" Batu dewa bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria kecil, "Apakah kamu mengenal mereka?" "Ya, aku mengenal mereka." Setelah Tanjun menjawab, dia berpikir dalam hati. Dengan pemahaman dan bakat milik mereka, jika tidak ada hal lain yang terjadi, mereka pasti sudah naik ke alam dewa Hongmeng. Sesaat kemudian, batu dewa berhenti terbang, dan ada pusaran dengan diameter puluhan ribu kaki. Pria kecil, kita sampai di penjara pemurnian abadi. Suara perubahan batu dewa terdengar. Selanjutnya, kamu harus ingat apa yang dikatakan olehku. Senior, tolong bicara. Batu dewa berkata, "Pertama, tidak ada energi abadi di penjara pemurnian abadi. Kedua, ujian pertama adalah memadatkan kedewaan. Itu harus dilakukan di pagoda dewa penghinaan dan harus diselesaikan dalam 10 tahun. Jika tidak, kamu akan mati." Pagoda dewa memiliki total 33.333 lantai. Kamu dapat memasuki lantai pertama sesuka hati. Setelah kamu masuk, pengaturan waktu akan dimulai. Ujian kedua di pagoda hati iblis, yang juga memiliki 33.333 lantai. Mereka yang menaklukkan iblis akan hidup, jika tidak mereka akan mati. Ujian ketiga adalah malapetaka hidup dan mati menjadi dewa, yang dapat dilakukan di mana saja di penjara pemurnian abadi. Baiklah, aku telah menyelesaikan apa yang harus aku katakan. Dan sekarang aku akan mengirimmu keluar pagoda dewa penghinaan di tengah penjara abadi pemurnian. Semburan cahaya ilahi yang menggertakkan es dan mengalahkan salju terpencar dari batu. Dan dalam sekejap mata, cahaya ilahi berubah menjadi tirai tipis yang menyelimuti Tanjun. Pria kecil, dengan perlindungan cahaya ilahi, kamu dapat memasuki pusaran dan tiba di penjara pemurnian abadi dengan aman dan sehat. Pergilah. Anak kecil, aku berharap kamu menjadi dewa. Mendengar ini, Tanjun mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas kata-kata keberuntungan dan perpisahanmu." Tanjun bangkit berdiri, melewati turbulensi ruang angkasa dengan kecepatan yang tinggi, dan melesat menuju pusaran hitam pekat. Setelah beberapa napas, Tanjun masuk ke pusaran dan kemudian merasakan angin puyuh. Saat berikutnya, pemandangan di depan mata Tanjun berubah dan dia mendapati dirinya berada di tanah yang gelap dan tandus. Apakah itu tanah atau langit? Itu semua berwarna abu-abu. Tidak ada langit biru dan awan putih. Tidak ada bunga, pohon, dan tidak ada kekuatan abadi di udara. Dan ada kekuatan tak terlihat
yang menelan kekuatan abadi di kolam roh Tanyun. Subing, penjara pemulihan abadi ada di sini. Kamu bisa keluar. Setelah Tanyun berkata, Sen Subing dan yang lainnya, semua binatang buas. Mereka keluar dari udara tipis dari belakang Tanyun. Semua orang memalingkan muka. Tetapi ketika mereka melihat bagian depan, sebuah menara abu-abu besar dengan ketinggian puluhan ribu kaki berdiri di antara langit dan bumi. Itu cukup mengejutkan. Di dinding pagoda raksasa, terdapat sebaris tulisan tangan tegak yang masing-masing cukup menarik perhatian. Tanyun melihat kembali ke kerumunan dan berkata, ini belum terlambat. Mari kita masuk ke pagoda secara terpisah dan membuat kedewaan. Tiba-tiba, suara dingin dan membunuh datang ke telinga semua orang. Tanyun, aku telah menunggumu selama bertahun-tahun, dan kamu akhirnya di sini. Rower, Tanyun tiba-tiba berbalik dan melihat Xuan Yuanru terbang 100 kaki di depannya. Setelah itu, 4 sosok melesat keluar dari kehampaan, dan di belakang Xuan Yuanru, mereka berubah menjadi Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Linger, dan Cusia yang tak berdaya. Bos, begitu Cusia membuka mulutnya, Tanyun berkata, ini bukan urusanmu, jangan banyak bicara, sehingga Rower tidak marah padamu di masa depan. Terima kasih bos atas pengertianmu, kata Cusia penuh terima kasih. Xuan Yuan Changfeng berteriak dengan penuh semangat dan hendak menuju Toba Yingying. Ketika dia melewati Xuan Yuanru, dia diseret kembali oleh Xuan Yuanru. Kamu jangan pergi ke sana. Ketika Xuan Yuan Changfeng ingin mengatakan sesuatu, Xuan Yuanru memarahi. Kamu diam. Xuan Yuan Changfeng mendengus dingin dan mengirim transmisi suara pada Toba Yingying dengan penuh kasih sayang. Bingsan, aku sangat merindukanmu. Ketika Toba Yingying mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan bibir merahnya, dan ada sedikit rasa malu di wajahnya yang bisa dihancurkan dengan meniup peluru. Ekspresi Toba Yingying berubah. Xuan Yuan Changfeng melihatnya, dan dia menari dengan gembira. Melihat penampilan Xuan Yuan Changfeng, Toba Yingying tidak bisa menahan senyum, dan kemudian kembali ke penampilannya yang dingin. Pada saat ini, Xuan Yuan Haokong mengirim transmisi suara pada Tanyun. Yuner, jangan khawatir. Dengan orang tua ini di sini, Rower pasti tidak akan menghabisimu. Terima kasih banyak. Tanyun berkata dalam transmisi suara. Aku ingin menyelesaikan masalah antara aku dan dia. Baiklah kalau begitu. Xuan Yuan Haokong mengambil keputusan ketika dia mengirim transmisi suaranya. Xuan Yuanru menatap Tanyun dan yang lainnya dengan dingin, dan kemudian matanya tertuju pada Tanyun. Apakah kamu akan datang bersama, atau keluar sendiri dan melawanku sampai mati? Bukannya Xuan Yuanru sombong, ini memang masalahnya. Meskipun ada banyak orang di pihak Tanyun, tetapi dengan tingkat kultivasi yang sama, bahkan Sen Subing, Toba Yingying, Kera Iblis, Singa Naga Emas, dan Wuxing Shangsen bukanlah lawannya. Hanya Tanyun dan dia yang memiliki kekuatan untuk memutuskan antara hidup dan mati. Ketika Sen Subing hendak berbicara, dia melihat Tanyun menggelengkan kepalanya. Tanyun memandang Xuan Yuanru dengan penuh kasih sayang. Kamu hanya ingin menghabisiku bukan? Ada begitu banyak omong kosong. Aku tidak ingin membuang kata-kata lagi denganmu. Suara Xuan Yuanru jatuh, dan baju besi es Tian Xuan yang berdarah mengembun di permukaan tubuh dalam getaran kekosongan. Segera setelah itu, di tangan Xuan Yuanru, pedang es Tian Xuan berwarna merah darah muncul. Angkat pedangmu. Xuan Yuanru menunjuk Tanyun dengan pedangnya. Tanyun menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan melawan wanita yang kucintai. Baiklah, kalau begitu kamu akan mati. Mata indah Xuan Yuanru dipenuhi kedinginan. Xuan Yuanru muncul di depan Tanyun seperti kilat dan ujung pedang yang tajam menusuk dada Tanyun. Pada saat kritis ini, tangan kanan Tanyun tiba-tiba menonjol, dan dia dengan kuat menggenggam bilahnya. Setelah telapak tangan tersayat, darah mengalir. Xuan Yuanru, Tanyun berkata dengan tegas, berapa kali aku memberitahumu sebelum kamu percaya padaku? Aku mengatakan bahwa menghabisimu saat itu adalah sebuah kesalahan, dan aku juga mengatakan bahwa ayahmu tidak mati. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Xuan Yuanru melihat darah yang terus mengalir dari tangan Tanyun, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Hatinya sakit memikirkan kematian ayahnya. Melihat pria di depannya yang dia percaya, hatinya juga sakit. Memikirkan putrinya yang hidup dan matinya tidak diketahui, dia bahkan lebih patah hati. Air mata Xuan Yuanru menetes, dan dia tersedak.
Aku juga ingin percaya padamu. Baiklah, aku yakin kamulah yang menghabisiku saat itu. Tapi, bagaimana kamu bisa membuatku percaya bahwa ayahku tidak mati? Ayahku sangat mencintaiku. Jika dia tidak mati, mengapa dia tidak datang mencariku selama bertahun-tahun? Tanyun, bagaimana kamu bisa membuatku percaya padamu? Sambil menangis, Xuan Yuanru yang putus asa menusuk lurus ke depan dengan pedangnya. Pada saat ini, langkah Tanyun selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir oleh Xuan Yuanru. Tapi Tanyun yang tiba-tiba melepaskan tangannya dan membiarkan pedang Tianxuan yang dingin melewati lubang di dadanya dengan darah. Mata Xuan Yuanru melebar, air mata mengalir. Shen Shubing, Ouyang Qianqian, Sui Jian, Shenji, Fang Ziqing, dan para gadis berteriak kesakitan. Aku baik-baik saja, kalian tidak perlu khawatir. Wajah Tanyun sangat pucat, dan tanpa menoleh, dia meludahkan seteguk darah ke wajah Xuan Yuanru. Merasakan darah panas di wajahnya, tubuh halus Xuan Yuanru bergetar, air mata mengalir di wajahnya, bibir merahnya bergetar, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Tanyun terus memuntahkan darah di mulutnya, dan berkata dengan suara lemah, "Ruer, percaya atau tidak, ada yang ingin kukatakan padamu hari ini. Dulu, ayahmu tidak berpikir untuk menikahkanmu denganku. Pada malam pernikahan, dia menemuiku dan mengatakan ingin berbicara dari hati ke hati denganku. Setelah jeda, Tanyun menatap Xuan Yuanru dengan penuh kasih sayang. Aku tidak ingin memberitahumu tentang hal-hal ini, karena aku takut kamu akan sedih karena mengetahui kebenarannya. Karena ini masalahnya, aku tidak punya pilihan selain memberitahumu." Xuan Yuanru menangis dan berkata, "Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?" Wajah Tanyun menjadi semakin pucat. "Kamu akan mengerti ketika kamu melihatnya sendiri." Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan hembusan kekuatan abadi memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam gambar, seorang lelaki tua yang tampak baik hati, dan seorang pemuda tampan sedang minum. Orang tua itu adalah ayah Xuan Yuanru, patriark Rasro pada waktu itu. Pemuda itu dan Tanyun terlihat agak mirip. Mereka persis dari 10.000 generasi yang lalu. Namanya Jingyi saat itu. "Hier, besok kamu akan menikahi putriku yang berharga." Pria tua itu tersenyum ramah. "Setelah kamu menikah, kamu harus merawatnya dengan baik. Guru, kamu jangan khawatir. Murid lebih mencintai kakak perempuan daripada aku mencintai diriku sendiri." Saat pemuda itu berbicara, dia mengisi gelas anggur lelaki tua itu. Setelah itu, pemuda itu bersulang. Dan setelah lelaki tua itu meminumnya, pemuda itu pun meminumnya. Pada saat minum, wajah pemuda itu sangat berubah. "Guru, mengapa kamu meracuni anggur murid ini?" Setelah itu, pemuda itu jatuh ke tanah tampak tak berdaya dan kesakitan. Pria tua itu menunjukkan keganasannya. "Patria ini tahu bahwa kamu adalah iblis, dan siapapun yang bersamamu tidak akan berakhir dengan baik. Apakah kamu pikir lelaki tua ini benar-benar akan menikahkan putriku denganmu? Kamu sedang bermimpi. Juga, jangan panggil aku guru. Orang tua ini akan membiarkanmu mati. Jika bukan karena lelaki tua ini yang ingin mendapatkan latihanmu, apakah menurutmu lelaki tua ini akan menerimamu sebagai murid? Jika bukan karena putriku yang harus bersamamu, apakah menurutmu aku akan menyetujui pernikahan kalian?" Alasan mengapa lelaki tua ini setuju adalah aku tidak ingin membuat putriku sedih. Itu saja. Sekarang, orang tua ini akan menggunakan teknik pencarian jiwa. Tepat ketika lelaki tua itu puas, pemuda yang terbaring di tanah tiba-tiba naik ke udara, memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng yang menembus tenggorokan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu melebar dan gemetar. "Kamu telah meminum racun rahasia ras rohku. Mengapa kamu baik-baik saja?" "Karena aku kebal terhadap semua racun." Pemuda itu berkata dengan marah dengan air mata di matanya. "Aku tidak melihat bahwa kamu adalah orang seperti ini." Ledakan. Pada saat ini, 3 pria kuat bergegas ke ruang dan melancarkan pengepungan pada pemuda itu. Setelah pertempuran yang sengit, pemuda itu terluka parah dan melarikan diri pada napas terakhir. Gambar memori berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, tubuh halus Xuan Yuanru bergetar, dan pedang Tianxuan di tangan kanannya menghilang dari udara tipis. Dia merosot ke tanah dan menangis dengan sedih. "Ayah, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa?" Ketika Xuan Yuanru menangis begitu keras,
Tan Yun mencengkram dadanya dan jatuh ke tanah. Suamiku. Shen Shubing berjongkok di tanah dengan panik, memeluk Tan Yun di lengannya, melepaskan kesadaran keabadiannya, dan menemukan bahwa hati Tan Yun rusak parah. Semburan kemarahan membara dari dadanya. Dia menatap Xuan Yuanru dan berkata dengan dingin, "Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya tidak ingin kamu sedih karena ayahmu seperti itu. Apakah kamu bahagia sekarang ini?" Xuan Yuanru memandang Tan Yun, air mata mengaburkan pandangannya. Pada saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Dia ingin meminta maaf kepada Tan Yun. "Shubing, jangan salahkan dia." Tan Yun berkata dengan lemah, "Dia tidak bersalah." Tan Yun memandang Xuan Yuanru. "Seluruh ceritanya seperti itu. Jika aku tidak melarikan diri malam itu, aku pasti akan mati. Aku mengakui bahwa pedangku mengenai ayahmu. Aku pikir ayahmu sudah mati, tetapi Shubing mengatakan bahwa ayahmu tidak mati. Adapun mengapa dia tidak mati dan tidak memberitahumu, aku juga tidak tahu. Juga, aku minta maaf saat itu. Kamu menghabisi adik keduaku sehingga aku menghabisi ras rohmu." Xuan Yuanru berkata, "Aku tidak sedang berdebat untuk memaafkan diriku sendiri. Kedua adikmu sangat kuat. Saat itu aku dikebung oleh mereka berdua. Dengan seluruh kekuatanku, aku tidak bisa berhenti dan akhirnya menghabisi mereka. Rower, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin memberitahu satu sama lain kesempatan untuk kembali bersama. Di masa depan, setelah aku naik ke alam Dewa Hongmeng, aku pasti akan menemukan ayahmu dan menghadapinya." Melihat Tan Yun yang terluka parah dan mata tulus Tan Yun, Xuan Yuanru menangis. "Tan Yun, aku akui bahwa ayahku salah, dan akulah yang salah memahamimu. Tapi tidak peduli apa, ayahku memang ingin menghabisimu. Selain ingin mendapatkan teknik latihanmu, aku yakin alasannya adalah karena aku. Dia tidak ingin aku terlibat dalam menikahimu, jadi dia melakukannya untukku." Xuan Yuanru menangis dan berkata, "Jika ayahku tidak dihabisi olehmu, aku berjanji padamu, maka aku akan mengenakan pakaian pernikahanmu lagi. Jika ayahku meninggal, aku tidak akan membalas dendam karena itu kesalahan ayahku." Shen Shubing mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. "Xuan Yuanru, dengarkan aku. Ayahku tidak berbohong padaku. Dia mengatakan bahwa jika ayahmu tidak mati." Tanpa menunggu kata-kata Shen Shubing, Xuan Yuanru memotong suaranya yang dingin dan menangis. "Kamu diam, Shen Shubing. Biarkan aku memberitahumu. Jika bukan karena kesalahan ayahku, aku akan menjadi istri Tan Yun satu-satunya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersama dia?" Xuan Yuanru bukan orang suci. Dari sudut pandangnya, dia benar-benar tidak ingin ada orang yang ikut campur dalam urusan antara dirinya dan Tan Yun. Demikian pula, meskipun Shen Shubing penuh perhatian, itu tidak berarti bahwa dia adalah karakter yang dapat dimarahi oleh orang lain. "Kualifikasi apa yang kamu tanyakan padaku?" Shen Shubing berkata dengan dingin. "Baiklah, dengarkan baik-baik. Aku tidak peduli seberapa dekat kamu dan Tan Yun di masa lalu, tetapi kamu harus tahu dengan jelas, kamu tidak punya hak untuk berbicara tentang aku, karena aku adalah satu-satunya istri Tan Yun di masa lalu, seorang wanita yang tahu akan mati jika bersama dia, tetapi tetap menikah dengannya. Mengapa aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentangmu? Bahkan sekarang, Tan Yun dan aku menikah lagi di kehidupan ini." Melihat Shen Shubing yang marah, Xuan Yuanru mengepalkan tangannya erat-erat. Pada saat ini, Xuan Yuanru dan Shen Shubing benar-benar marah. Ini adalah pertama kalinya Dante, Xian'er, dan yang lainnya melihat Shen Shubing begitu marah pada wanita lain. Juga, Xuan Yuanru berkata dengan dingin, "Bagaimana jika kamu adalah istrinya di masa lalu? Bisakah kamu memiliki anak untuknya?" "Aku akui tidak," Shen Shubing berkata dengan dingin. "Tapi lalu kenapa?" Xuan Yuanru berseru, "Kamu tidak memilikinya, tapi aku punya. Aku melahirkan seorang putri untuknya." Sebelum dia selesai berbicara, Xuan Yuanru sepertinya tahu bahwa dia sudah kelewatan dan buru-buru tutup mulut. Pada saat ini, Tan Yun yang terluka parah mendengarkan perdebatan mereka. Kata-kata "kamu tidak memilikinya, tapi aku punya. Aku melahirkan seorang anak perempuan untuknya." Terus berlama-lama dalam pikirannya. Memikirkan putrinya, Tan Yun berdiri dengan gemetar. Matanya melebar, dan dia menatap Xuan Yuanru. "Rower, apa yang baru saja kamu katakan? Kita memiliki putri, apakah itu benar?" Bergairah, Tan Yun sangat bersemangat saat ini. Shen Shubing, Tang Mengyi, dan istri lainnya semuanya bergeming. Di sisi lain, Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Linger, dan Cuxia juga sangat bersemangat.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xuan Yuanru akan memiliki seorang putri dengan Tanyun setelah bersembunyi begitu dalam. Di hadapan mata semua orang yang panas dan bersemangat, mata Xuan Yuanru menghindar. "Rower, bicaralah," desak Tanyun, tidak dengan air mata di matanya. Xuan Yuanru berkata dengan suara rendah, "Baru saja aku mengatakan ini dengan sengaja karena pertengkaranku dengan Shen Shubing. Tidak, aku tidak percaya." Tanyun melangkah maju dengan gemetar, menatap Xuan Yuanru dan berkata, "Jangan berbohong padaku. Tolong jangan berbohong, apakah kita punya anak perempuan?" Xuan Yuanru memandang Tanyun, matanya masih mengelak. "Kamu terluka parah, cepat sembuhkan dirimu." Xuan Yuanru berbalik dan hendak pergi, tetapi ditarik oleh tangan Tanyun. "Rower, aku minta maaf padamu sebelumnya. Tolong jangan menipuku demi cinta kita sebelumnya." Xuan Yuanru terdiam lama, melepaskan diri dari tangan Tanyun, dan berkata kepada Xuan Yuan Haokong, "Paman, ayo pergi." "Rower, tunggu sebentar." Xuan Yuan Haokong datang ke Xuan Yuanru dan berkata, "Rower, tolong beritahu Tanyun. Paman, mengapa kamu selalu membelanya? Aku ini keponakanmu." Xuan Yuanru memandang Xuan Yuan Haokong. Air mata mengalir di matanya karena marah. "Rower, dengarkan paman. Jika bukan karena Tanyun, kamu akan mati di tangan Kaisar Abadi ke-8, kata Xuan Yuan Haokong. "Apa maksud paman?" Xuan Yuanru bingung. "Rower, sebenarnya kamu terluka parah oleh Kaisar Abadi ke-8 dan kemudian mati." Xuan Yuan Haokong menghela nafas. "Pada saat itu, Tanyun memutarbalikkan waktu untuk menyelamatkan dirimu. Dia juga terluka parah oleh Kaisar Abadi ke-8. Tanyun yang menyelamatkan paman dan Ling'er. Kemudian, Tanyun membawa kami dan menyelam ke laut untuk menghindari malapetaka. Rower, kamu sudah mati sekali." Mendengarkan perkataan itu, Xuan Yuanru tertegun di tempat, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia menatap Xuan Yuan Haokong. "Paman, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Xuan Yuan Haokong berkata, "Paman tidak berani mengatakannya. Rower, kamu itu keras kepala jika paman memberitahumu. Aku khawatir kamu akan marah." Xuan Yuanru tiba-tiba menoleh ke belakang dan menatap Tanyun. "Pamanku, apakah yang dia katakan itu benar?" "Ya, itu benar," kata Tanyun. Pada saat ini, Sui Xian menyela. "Kakak ipar tahu bahwa setelah kamu menjarah istana rahasia pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dia takut kamu akan ditangkap oleh 4 kaisar abadi. Jadi dia tidak sabar untuk menghabisi 4 kaisar abadi. Semua ini, alasan utama kakak ipar adalah karena dia tidak ingin kamu terluka. Juga, kami awalnya berencana untuk menjarah semua 9 alam rahasia. Tapi kakak ipar, dia khawatir kamu tidak memiliki mata air abadi. Jadi dia sengaja meninggalkan alam rahasia pertama hingga keempat untukmu." "Xian, berhenti bicara," kata Tanyun. "Mengapa kamu tidak mengatakannya?" Sui Xian mencibir dan berkata dengan tidak senang, "Kakak ipar, kamu selalu memikirkannya. Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana dia tahu?" Pada saat ini, Xuan Yuanru menatap Tanyun dengan air mata. Ada sentuhan emosi di matanya. Setelah beberapa saat terdiam, dia menganggukkan kepalanya. "Ya, kita memiliki seorang putri." "Siapa namanya?" Tanyun berkata dengan penuh semangat. "Seperti apa dia? Cepat ringkas gambar ingatan dan biarkan aku melihatnya. Juga, apakah dia hidup sekarang ini?" Melihat Tanyun menantikannya, Xuan Yuanru berbisik, "Aku tidak bisa memberitahumu apapun tentang putriku, karena dalam ingatannya, dia penuh kebencian terhadapmu, dan aku tidak ingin kamu mengganggunya, sampai aku bisa memaafkan dirimu. Juga, putriku pintar, aku yakin dia tidak akan mati." Mendengarkan perkataan itu, wajah pucat Tanyun penuh dengan senyuman. "Baiklah, tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku. Selama aku tahu bahwa aku memiliki seorang putri, aku sudah puas. Rower, suatu hari, aku pasti akan membawa ayahmu ke sisimu. Aku menantikan hari ketika kamu akan mengenakan gaun pengantin untukku lagi." Setelah mendengarkan, Xuan Yuanru tidak berbicara lagi. Dia naik ke udara dan menembak ke pagoda dewa. Hanya suara desakan yang tertinggal di langit dan bumi. "Paman, Chang Feng, ayo ke sini." Oke guys, di episode ini seru banget sih. Apalagi perdebatan antara Shen Shubing dan Xuan Yuanru ya. Kayak emak-emak lagi berantem. Adu mulut ya, adu GG ya, adu mekanik ya. Oke guys, ini seru banget. Buat kalian yang suka sama video ini, support kalian bisa lewat Saweria maupun tombol like-nya ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.